Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kita masih diberikan perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan. Saya sebagai Ketua BPH GBT Cisokan akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi saat ini mengenai pandemi COVID-19, yaitu protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 di GBT Cisokan. Merujuk kepada anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020, maka ada beberapa hal yang akan kami sampaikan yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu Saudara sebagai panduan jika beraktivitas di gereja. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dari gembala sidang, pembela sidang, pengurus, pelayan, dan aktivis, serta seluruh jemaat GBTC Bandung sebagai berikut. 1. Gembala sidang, pembela sidang, pengurus, pelayan, dan aktivis, serta seluruh jemaat GBTC Bandung memahami benar bahwa kondisi saat ini adalah kondisi darurat terkait adanya pandemi COVID-19. Dan semua bersedia mengikuti aturan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah dan gereja terkait protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Kedua, pengurus telah menunjuk Ketua Bidang 1, Ibu Eli Melani, Ketua Bidang 2, Bapak Jeffrey Setiawan, dan Ketua Bidang 3, Bapak Freddy Rahmadi, dan Sekretaris Gereja, Saudara Peter Januar Ang, sebagai koordinator operasional di bawah koordinasi Ketua Umum BPH dalam penanganan COVID-19 di GBT Cisokan Bandung. Dengan tugas dan tanggung jawab antara lain, memonitor seluruh kegiatan di GBTC supaya dapat berjalan sesuai dengan standar protokol kesehatan, memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaat untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di gereja. Menjaga keamanan dan kebersihan gereja supaya gereja tetap steril. 3. Protokol kesehatan harus dijalankan selama berada di lingkungan gereja adalah sebagai berikut. Protokol kesehatan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri dan sesama jemaat, penuh sukacita, berpikiran positif, dan tentunya disertai dengan doa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya diberikan kekuatan dan perlindungan. Gereja merupakan area wajib mengikuti protokol kesehatan. Artinya, semua orang dan kegiatan harus mengikuti protokol kesehatan. Membersihkan gereja secara berkala dan juga lingkungan sekitarnya, termasuk membersihkan interior umum dari gereja dengan memperhatikan bagian-bagian tertentu dari gereja. Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala terhadap semua ruangan gereja. Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan di gereja. Memberikan edukasi mengenai COVID-19 secara rutin melalui media informasi gereja. Sekretariat gereja akan dibuka dalam melayani jemaat, tetapi diberlakukan pelayanan secara bergantian dari petugas sekretariat atau sesuai dengan janji via telepon. Pembatasan waktu kegiatan di gereja akan ditentukan dan diharapkan kegiatan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Melakukan kegiatan bersalaman tidak dengan menyentuh, seperti salam Sunda. Jika ada kegiatan terkait bidang pelayanan, kemasyarakatan, dan sarana, atau apapun yang berlangsung di gereja akan diberlakukan mengisi daftar hadir dalam kegiatan tersebut, mengisi nama, alamat, kondisi kesehatan, dan suhu tubuh. Jika dalam kondisi tidak sehat, dihimbau untuk tidak mengikuti kegiatan. Wajib menjaga jarak antar orang dalam kegiatan tersebut minimum 1 meter. Wajib memakai masker, minimal masker kain. Wajib melakukan cek suhu tubuh sebelum berkegiatan. Di atas 37,5 derajat Celcius dihimbau tidak mengikuti kegiatan. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.
Penggantian pembungkus peralatan secara rutin setelah dipakai, seperti sarung mikrofon. Menjaga kebersihan dan sterilisasi dari ruangan dan peralatan yang digunakan. Setelah kegiatan berakhir, diharapkan tidak berkumpul di gereja dan langsung kembali ke rumah masing-masing. Kami berharap kita akan segera melakukan ibadah offline atau seperti biasa dalam waktu yang tidak beberapa lama. Tapi satu hal, kunci untuk dapat melakukan itu semua adalah kedisiplinan dari kita semua. Dan jika akan dilakukan ibadah secara offline, maka sesuai dengan petunjuk dan tata cara ibadah yang disampaikan melalui surat edaran dari Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 akan diatur kemudian mengenai panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Dengan aturan seperti yang telah kita sampaikan tadi sebelumnya akan kita terapkan juga pada saat ibadah secara offline. Termasuk pelaksanaan ibadah di gereja juga akan ada batas waktu dan juga diikuti oleh jemaat yang berusia antara 15 dan 60 tahun. Di bawah 15 tahun dan usia lanjut di atas 60 tahun dihimbau untuk tetap beribadah di rumah. Protokol kesehatan ini juga memberikan himbauan pada saat perjalanan dari atau ke gereja, yaitu pastikan Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat, menggunakan masker, dan jika menggunakan transportasi umum maka harus memperhatikan tetap jaga jarak, kurangi menyentuh fasilitas umum, gunakan hand sanitizer, menggunakan helm sendiri, dan juga tetap usahakan membayar non-tunai. Kemudian pada saat tiba di rumah, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen, kemudian membersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas jika diperlukan. Kemudian menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Semua protokol kesehatan ini telah kita konsultasikan juga dengan beberapa tim yang ada dan juga pengurus serta Bapak Gembala dan dibantu oleh beberapa tenaga medis. Jadi harapan kami Bapak Ibu Saudara dapat mengerti kondisi ini supaya kita dapat bersama-sama disiplin menerapkan setiap protokol kesehatan dalam apapun yang akan dikerjakan atau dilakukan, atau semua kegiatan yang di gereja harus mengikuti dan memahami betul protokol kesehatan ini. Mungkin saat ini agak sulit, tapi saya yakin dan percaya dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, kita sama-sama berdisiplin bersama, itu adalah kunci sukses untuk protokol kesehatan ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga jika protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik, kita berharap apabila kita memasuki dunia kenormalan yang baru dalam beribadah, kita siap mengikutinya dan semua aturan dapat dilakukan dan dapat diikuti oleh Bapak dan Ibu Saudara. Terima kasih, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kami akan sampaikan informasi berikutnya mengikuti perkembangan dari anjuran pemerintah dan kondisi yang ada. Kami berharap Bapak Ibu Saudara tetap menjaga kesehatan, biarlah semua itu kami percaya perlindungan Tuhan terus nyata atas semua jemaat GBTC. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, GBTC bisa mengatasi COVID-19. Terima kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik.